NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di malam hari kita akan melihat progres pembangunan atau pencapaian sirkuit MotoGP Mandalika di sore hari. Jadi kita update 2 kali sehari sahabat ya. Dan pada hari ini tanggal 3 Juni 2021 kita akan melihat lagi bagaimana pencapaian di hari ini. Jadi di hari ini ada pengaspalan, namun bukan pengaspalan di bagian outer line, bukan di bagian inner line, dan juga bukan di main track, melainkan di bagian run off di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 seperti yang sahabat lihat ini ya. Dan ini adalah hasil dari pengaspalan di siang hari tadi. Seperti biasa, selamat datang bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, dan selamat malam bagi sahabat setia penonton Endri Atasiki. Jangan lupa sebelum menonton video kelanjutannya, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga sudah klik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Nah, seperti inilah sahabat hasil pengaspalan tadi ya, di bagian run off di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-10. Jadi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, bahwa tikungan ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, yaitu tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Jadi diharapkan apabila sahabat nanti akan menonton live siaran gelaran balapan MotoGP di sirkuit ini, tidak ada salahnya sahabat untuk mengambil spot di sebelah kanan tikungan yang ke-10, tepatnya di bukit. Jadi ketika sahabat nanti menonton balapan MotoGP di atas bukit, jadi selain menonton gelaran balapan MotoGP pun sahabat akan disuguhkan dengan panorama indah dari pantai Kuta Mandalika. Baik, langsung kita ke trek kembali, dan ini adalah bagian outer line di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Jadi sekarang untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika difokuskan untuk pengerjaan bagian outer line dan inner line. Dikarenakan setelah outer line dan inner line semuanya tersambung untuk pengaspalan, kemudian area gravelnya sudah beres, area run off-nya sudah bagus, kemudian semua curb yang ada di lintasan sudah beres, nanti menurut kabar baru akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua di trek yang utama. Sebagaimana kita ketahui, untuk pengaspalan di sirkuit Mandalika akan dilakukan 3 tahap, yaitu tahap yang pertama kemarin sudah selesai dilaksanakan, sehingga sirkuit sepanjang 4,31 km untuk main tracknya sudah tersambung untuk pengaspalan yang pertama. Hanya tinggal menunggu pengaspalan yang kedua dan juga pengaspalan yang terakhir. Menurut kabar untuk pengaspalan yang kedua nanti akan dibagi menjadi 5 season atau 5 kali pengaspalan, jadi tersambung ya. Nah, kemudian setelah nanti beres untuk pengaspalan yang kedua atau tahap yang kedua, baru akan dilaksanakan untuk tahap yang ketiga, yaitu pengaspalan finishing ataupun juga pengaspalan ACWC. Dan pengaspalan yang terakhir ini tidak boleh terputus ya. Jadi sepanjang 4,31 km dilakukan pengaspalan secara kontinu tanpa henti. Bahkan menurut kabar nanti akan dilakukan selama 2 kali 24 jam. Namun demikian, kita nanti akan pantau saja bagaimana sesungguhnya nanti praktek di lapangan, bagaimana cara pengaspalan untuk tahap yang terakhir.
Dan ini adalah tikungan yang ke-14 dari 17 tikungan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke sebelah kanan, kemudian juga ada 6 tikungan yang berbelok ke arah kiri. Kemudian bagi sahabat yang baru bergabung dengan Andri Atasiki, bahwa sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel ya. Jadi tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus, kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Baik, kita kembali dulu ke trek sahabat. Ini adalah bagian sebelah kiri outer line tikungan yang ke-15, dan ini adalah pembuatan untuk gerbang masuk ke sirkuit ya, gerbang masuk ke sirkuit, dan ini langsung terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit. Sementara untuk bagian gravel di tikungan 15 dan 16, kita lihat di sini sudah banyak kemajuan, dan bahkan di sini sudah panjang dan lebar sekali biotek yang sudah dihamparkan. Tinggal nanti langsung meratakan dan menghamparkan gundukan-gundukan kerikil halus di sana yang sudah ada ya. Dan kita lihat di sini sahabat, ada para pekerja yang sedang membentangkan dan memasangkan biotek. Kemudian kita lihat di sini bagian run off di tikungan ke-16 cukup mulus sekali sahabat. Hanya tinggal mungkin melakukan prem coating. Setelah itu langsung bisa dikatakan pengaspalan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kiri di sini masih ada pembuatan dan pengkoneksian drainase yang baru saja kita lihat. Kemudian di bagian sebelah kanan ini nanti akan dijadikan sebagai run up, kemudian juga akan dijadikan sebagai gravel, dan ini adalah merupakan tikungan yang terakhir yang berbelok ke arah kiri. Dan tikungan ini adalah merupakan tikungan yang penuh berdebar-debar nanti ketika kita melaksanakan atau melihat gelaran balapan MotoGP, karena ini adalah merupakan tikungan yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter, di mana garis finish dan garis start berada di trek lurus ini. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan penggalian atau pengeboran untuk race control ya. Nah, seperti ini para pekerja kita lihat di sini sedang melakukan pekerjaan. Dan ini banyak sekali untuk pengeborannya. Jadi kurang lebih sudah hampir 2 minggu lebih di sini masih belum selesai ya sahabat. Karena memang tidak semudah yang kita bayangkan. Setelah dibor, kemudian nanti langsung dimasukkan besi yang sudah dirangka, kemudian langsung dilakukan pengecoran. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan badan jalan yang sedang dilakukan penghamparan dan perataan juga pemadatan. Dan jalan ini adalah merupakan bagian dari area pedok. Nah, di sini nanti akan dibangun pedok yang memuat sampai 40 garasi. Jadi setelah kita lihat nanti ini selesai, dan kita nanti akan melihat bagaimana pedok itu dibangun ya. Kemudian kita langsung menuju trek lurus ya sepanjang 700 meter. Dan bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa untuk main track atau yang di tengah ini, trek yang utama, mempunyai lebar 15 meter. Sementara untuk inner line di sebelah kanan dan outer line di sebelah kiri masing-masing 12 meter. Kemudian di sebelah kiri outer line juga di sini ada yang putih ya. Nah, itu adalah pit lane. Dan itu tidak diaspal melainkan dicor, dan lebarnya kurang lebih sama 12 meter. Langsung kita menuju ke tunnel yang pertama yang kita sebut tadi. Nah, tunnel ini adalah merupakan tunnel yang panjangnya 65,57 meter dan lebarnya 12 meter ini ya. Kemudian ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara yang kita lihat di sini untuk perbaikan area drainase hauraton. Sebagaimana kita ketahui, drainase hauraton dipasang membentang sejajar dengan trek yang utama sepanjang 4,31 km, yaitu sepanjang lintasan ya. Kemudian untuk di sebelah kanan di sini, kenapa ini masih belum diaspal, hanya diaspalnya sebelah ya? Dilakukan pengaspalan sebelah karena memang sebelah kanan itu masih belum selesai untuk sistem drainase yang memotong lintasan di tikungan yang pertama. Kemudian kita lihat dan beralih ke bagian kiri tikungan yang pertama. Ini adalah merupakan area gravel dan sedang dilakukan perataan di sini ya. Kita lihat ada grader dan juga ada vibrating roller di sini. Maaf, kelihatannya itu sepertinya bulldozer ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk pemasangan konkrit barrier di sini masih tetap
seperti ini. Namun untuk sebelah kanan di sini ya, sebelah kanan gravel tepatnya ini di main track atau track yang utama, sebelah kiri ini adalah merupakan pembuatan curb ya. Nah, ini adalah pencetakan curb langsung di beton, dan curb itu sering kita lihat di sirkuit-sirkuit yang sudah jadi, nanti itu berwarna-warni ya, atau berwarna merah putih. Kemudian ini bagian kanan inner line, dan di sini kita lihat masih terfokus untuk pengerukan dan penggalian untuk sistem drainase yang sangat besar sekali. Kelihatannya ini kecil sahabat, namun setelah kita turun dan kita melihat dari bawah, ini sangat luas dan sangat besar sekali, bahkan ini sangat dalam. Ketika nanti airnya penuh, kita juga bisa tenggelam di sini ya, karena saking dalamnya gitu. Jadi diharapkan dengan sistem drainase yang ada di sirkuit Mandalika, baik drainase hauraton, drainase wisbeton yang besar, drainase buangan, drainase yang memotong lintasan, atau dikatakan sebagai drainase induk, diharapkan nanti setelah selesai bisa mengalirkan air dengan cepat. Bahkan digadang-gadang sebagai buktinya nanti drainase hauraton bisa lebih cepat, sampai hitungan beberapa puluh detik bisa menyerap air ya. Dan mudah-mudahan saja nanti setelah semuanya terkoneksi, terhubung ya, bisa istilahnya apa ya, berjalan dengan lancar ya, ataupun juga bisa mengalirkan air dengan lancar, sehingga nanti sirkuit kebanggaan kita ini walaupun keadaan hujan tidak akan tergenang atau tidak akan banjir. Demikian sahabat. Kemudian untuk di depan ini adalah merupakan tikungan yang kelima dan tidak ada pengerjaan di area gravel di sini ya untuk sebelah kiri. Namun di sini untuk di bagian sebelah kirinya main track masih ada penghamparan biotek yang masih belum dilakukan penimbunan oleh kerikil halus. Kemudian kita lihat juga di sini sebelah kiri outer line masih terfokus untuk pemasangan atau pembuatan drainase. Namun kita lihat di sini di bagian main track di sini sedang dilakukan pengerukan ya, penyempurnaan untuk main track sepertinya di sini sahabat ya, di sebelah kiri main track ya, untuk pembuatan nanti selanjutnya area gravel, area run off, dan mungkin juga nanti akan dilakukan langsung penghamparan, kemudian juga langsung perataan kalaupun memang belum dianggap rata dan belum dianggap sempurna. Seperti di trek-trek yang lain, kalau memang belum dianggap sempurna dan kekurangan, langsung digali kembali dan kemudian akan diuruk kembali dengan urugan pilihan ya. Dan ini adalah merupakan tikungan ke-7 di mana di sini ada sambungan untuk penanaman rumput, dan itu adalah merupakan drainase, di atas drainase yang memotong lintasan sahabat. Jadi bagi sahabat yang tidak melihat pembangunan sirkuit dari awal, bahwa di tikungan ke-7 itu ada drainase yang memotong lintasan. Kemudian kita beralih ke drainase yang kedua ya, ke tunnel yang kedua. Ini adalah merupakan tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua, di mana di sini sedang dilakukan pembersihan dan juga penyedotan air. Kita lihat di sini ya, bahkan sekarang airnya sudah mulai surut ya, karena memang sudah dilakukan penyedotan. Dan kita lihat juga untuk pemasangan pompa juga sudah mulai dikerjakan. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi kalau kita lihat pantau dari atas, ini sepertinya kecil sekali ya, padahal ini besar sekali sahabat. Ini besar, bahkan ketinggiannya ini sampai 7 meter. Nah, ini adalah merupakan akses kita keluar masuk zona sirkuit. Jadi nanti tunnel ini akan terkoneksi, akan terhubung dengan tunnel yang pertama. Jadi badan jalannya yang kita lihat tadi di sebelah kanan tikungan yang keempat. Jadi nanti langsung akan tersambung ke sini, sehingga kita bisa nanti langsung menuju ke pantai ya. Baik, kita ke kanan sahabat. Nah, untuk di area gravel di sini sudah ditumpukan, dan itu adalah merupakan sepertinya penanaman rumput, bukan gravel ya, karena gravel di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk area gravelnya yang sudah dihamparkan biotek, namun itu adalah urugan pilihan yang untuk penanaman rumput. Kemudian ini adalah merupakan drainase yang menyambung dari drainase wisbeton di depan dari tikungan ke-9, dan ini adalah merupakan bagian inner line yang sudah dilakukan pemasangan konkrit barrier, juga sudah lengkap dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian ini adalah bagian gravel di tikungan ke-9, sudah dihamparkan biotek namun belum dihamparkan oleh kerikil-kerikil halusnya. Dan kita lihat di sini ada truk yang membawa
beton ya, membawa concrete barrier di sini yang akan disimpan dan dipasang di bagian inner line tikungan yang ke-9 seperti concrete barrier yang sudah ada di depan kita sahabat. Nah seperti inilah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.